Hey, kembali lagi dengan Danis Win. Hari ini kita bakal ngebahas soal apakah Blender itu gampang. Hari ini kita bakal ngebahas dan menjawab pertanyaan yang sering ditanya oleh banyak orang, yaitu apakah belajar Blender itu gampang? Nah, pertanyaan sejuta umat ini nih yang perlu dijawab nih. Biar aku bilang, teman-teman, Blender itu seperti peti harta karun yang penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Namun apakah itu petualangan yang menantang? Nah, ini dia jawabannya. UI Blender mungkin terlihat seperti dunia fantasi penuh dengan button-button yang gak jelas, dengan berbagai fitur yang melimpah, yang untuk mempelajarinya bakal membuat kalian terlalu overwhelmed gitu kan, pilih yang mana dulu nih kan gitu. Tapi jangan khawatir, hanya di awal terlihat sulit, tapi setelah kalian mulai terbiasa dengan UI-nya atau dengan fitur-fitur yang ada pada Blender, maka kalian akan dapat melihat kalau fitur dan UI-nya ini tadi masih jauh lebih bagus daripada banyak software-software lainnya. Paling nggak itu adalah opini pribadi. Asal kalian tahu aja, bahkan ahli-ahli Blender luar sana, mau yang di Indonesia ataupun worldwide, juga pernah berada di posisi kalian, dimana mereka baru download dan sama sekali tidak tahu apapun mengenai Blender, tidak tahu shortcut membesarkan, tidak tahu shortcut memutar, bahkan tidak tahu menggeser objek itu bagaimana. Jadi jangan khawatir, kalian gak sendirian dalam perjalanan kalian ini. Kepuasan yang bakal kalian rasakan ketika kalian sudah bisa menguasai UI-nya dan pertama kali membuat mahakarya 3D pertama kalian, tidak ternilai itu experience-nya. Tidak bisa kalian dapati lagi experience yang seperti itu. Tapi tunggu dulu, masih ada lagi. Blender bukan hanya software untuk model 3D nih. Ini adalah seluruh universe CG bisa dilakukan dalam Blender. Kamu bisa nganimasi, nge-sculpting, ngesimulasi, bahkan membuat efek visual yang realistis langsung dalam Blender. Jadi seperti memiliki tongkat ajaib yang menghidupkan imajinasi kalian. Karena semua yang kalian pikirin bisa kalian lakukan di Blender. Bahkan 2D animation pun bisa, guys. Nggak perlu pindah-pindah software untuk ngerjain masih 3D dan 2D gitu loh. Nah, jadi ada beberapa sedikit tip nih untuk kalian yang ingin belajar Blender. Pertama, jangan ragu untuk mencoba tutorial. Ada banyak sumber daya online yang sangat-sangat berlimpah, mulai dari YouTube, forum, dan bahkan dokumentasi resmi Blender. Nah, untuk kalian yang merasa source dari YouTube atau belajar dari YouTube itu lebih buruk daripada belajar langsung atau belajar menggunakan course yang berbayar gitu kan ya dari banyak creator luar sana, gue bisa bilang kepada kalian dari pengalaman gue sendiri nih, banyak source Blender yang ada di YouTube secara gratis itu lebih bervalue, lebih berinformasi daripada course berbayar di luar sana. Tapi kalau gue ngelis semua tutorial yang ada itu bakalan sulit. Jadi yang penting jangan takut, jangan merasa kurang ketika kalian hanya belajar melalui YouTube. Karena source free YouTube untuk Blender itu sangat-sangat advance, sama sangat-sangat teknikal. Dan juga kalian harus tahu posisi kalian di mana, mulai dari yang basic, intermediate, atau advance. Lalu jangan lupa untuk setiap tutorial yang kalian lihat, setelah kalian selesai mengikuti tutorialnya, yaitu mencoba ulang. Nah, banyak orang yang tidak melakukan ini. Setelah dia melihat tutorial membangun rumah, dia ikuti tutorialnya dari 0 sampai selesai, lalu dia langsung belajar tutorial yang lain. Harusnya, saran dari gua, kalian bisa coba lakukan kembali tutorial itu, buat kembali rumah tersebut, yang pasti ada bedanya sedikit daripada tutorial, yaitu adalah versi kalian sendiri nih, tanpa menggunakan tutorial sama sekali. Kalau kalian berhasil, berarti waktunya kalian untuk lanjut menggunakan tutorial yang lain atau pelajari hal yang lain. Tapi kalau belum, tandanya ada yang kalian udah autopilot nih ngikutin tutorialnya, sama sekali tidak masuk, tidak kalian mengerti, hanya kalian mereplika. Nah, itu banyak yang menjadi kendala di situ. Tapi ya dasarnya itu adalah latihan. Semakin kalian menguasai alat-alat Blender, semakin nyaman Anda menggunakan Blender. Kayak pepatahnya, practice make perfect. Dan itulah yang paling penting di Blender. Practice. Karena sangat banyaknya fitur yang ada di Blender, jangan kalian coba untuk lompat-lompat 1, kedua, ketiga, keempat sekaligus ngepelajarinya. Nanti pelajari 1, modeling, 3D modeling. Practice 3D modeling, baru masuk ke apa? UV mapping, rigging, dan lain-lain. Pokoknya practice di satu bidang sampai kalian cukup comfortable dengan bidang itu, baru coba bidang yang lain lagi. Nah, dengan begitu akan mempercepat proses pembelajaran kalian. Tapi saya tidak melarang untuk kalian yang ingin jumping around untuk ngecek bidang apa sih yang kalian suka, apa itu rigging, shading, modeling, simulation, and everything. Baru kalian fokus ke satu juga nggak ada masalah. Nah, jadi sekarang untuk menjawab pertanyaan tadi, apakah Blender itu mudah dipelajari? Jawabannya dengan tegas gue bisa jawab, iya, gampang mempelajari Blender ini. Tapi ingat, Roma tidak dibangun dalam sehari, begitu juga dengan kerajaan CG kalian. Nggak akan bisa kalian wujudkan dalam 1 hari.
Ini membutuhkan waktu, dedikasi, dan sedikit sabar untuk dapat menguasai Blender. Nah, jadi video kalian sampai sini aja. Jangan lupa like dan subscribe. Dan kalau kalian temuin video ini membantu, maka bisa kalian share ke kawan kalian yang juga membutuhkan. Oke, video kalian sampai sini aja. Bye.